3000 jalur batu biru. Api Dao berhenti menyala, tempat ini memulihkan kedamaiannya. Jalannya sangat panjang. Ke-3000 jalan itu terletak berdampingan, tampak misterius dan jauh. Bahkan jatuhnya pin drop pun terdengar, tempat di mana hati seseorang menjadi damai. Si Hao berbalik, hendak pergi. Tempat ini memberinya seutas energi abadi. Dalam 2 tahun dia berada di Immortal Ancient, sebagian besar dihabiskan di sini. Manfaatnya dari tempat ini sangat besar. Ini hanyalah pintu masuk ke Immortal Ancient, tempat yang telah dilewati banyak orang, tetapi tidak ada yang berhenti di sini. Namun, dia memilih untuk berkultivasi dalam pengasingan di sini, mengubahnya menjadi jalur Dao-nya. Cepat pergi, apa yang membuatmu terganggu? Kelinci kecil itu dengan senang hati membawa lobak ungu keemasan di tangannya, sambil menggigitnya. Kenyataannya, ini adalah ginseng suci. Si Hao tidak mengatakan apa-apa, hanya tersadar setelah sekian lama. Dia melihat ke arah batu penyerang ilahi dan berkata, untuk meletakkan beberapa formasi, apakah akan memakan waktu lama? Tidak terlalu lama. Bukankah kita telah membuat beberapa formasi pembunuhan untuk menghadapi hal terakhir yang tidak menyenangkan dan tidak menguntungkan, tetapi pada akhirnya kita tidak menggunakannya. Spanduk formasi dan platform Dao masih ada. Kata batu penyerang ilahi, merasa sedikit bingung, tidak mengerti mengapa si Hao tiba-tiba menanyakan hal ini. Itu bagus. Atur lagi, atur pada posisi terkuat dengan kekuatan penghancur terbesar. Kata si Hao. Di sini? Bukankah kita akan pergi? Itu akan sangat sia-sia. Kata batu penyerang ilahi. Meskipun mereka kaya raya saat ini, dengan material ilahi yang menumpuk, mereka tetap tidak boleh menyia-nyiakan hal-hal seperti ini. Tidak apa-apa. Anak ilahi yang jatuh, pewaris istana abadi, dan Jun Dao semuanya telah dirampok, materi surgawi akan menumpuk menjadi sebuah gunung kecil. Kita harus memanfaatkan beberapa di antaranya, kata si Hao. Batu penyerang ilahi tidak pernah bagus. Setelah menggerutu sebentar, ia langsung mengerti apa yang ingin dia lakukan. Dia mulai tertawa aneh dengan suara hehe. Si Hao juga tertawa, tawanya terdengar melalui 3000 jalur batu biru. Kelinci kecil itu mengayun-ayunkan rambut panjang pinggangnya yang berwarna perak, menatap mereka dengan matanya yang besar seperti rubi. Kalian berdua benar-benar bukan orang baik. Ada beberapa platform Dao, serta banyak spanduk formasi. Mereka dengan cepat diatur di jalur batu biru, berubah menjadi formasi besar, membuat tempat ini sangat berbahaya dan menakutkan. Si Hao secara pribadi mengambil tindakan, menghasilkan patung dirinya yang terbuat dari kekuatan magis. Itu jelas dan hidup, menempatkan dia duduk di tengah formasi, membelakangi dunia kecil Immortal Ancient. Siapkan formasi penyembunyian sehingga mata surgawi pun tidak akan berfungsi, tidak dapat melihatnya. Si Hao meminta batu penyerang ilahi untuk mengambil tindakan, menyiapkan formasi latar belakang. Itu agak sulit, batu penyerang ilahi merasa ini agak merepotkan. Pada akhirnya, ia mengeluarkan spanduk formasi yang diperoleh dari pewaris istana abadi, dengan enggan mengaturnya di sini. Spanduk formasi ini memiliki metode Dao abadi, sesuatu yang dibawa keluar dari istana abadi. Itu adalah sesuatu yang menyerupai efek formasi Dewa Willow yang diatur di Desa Batu. Kamu mengumpulkan begitu banyak platform Dao dan spanduk formasi, jadi aturlah beberapa lagi. Pastikan tidak ada lubang, kata si Hao. Satu saja sudah lebih dari cukup. Saya masih harus mempelajari yang lain. Batu penyerang ilahi dengan tegas menolak, dan bahkan si Hao menggunakan mata langitnya untuk mengamati dari kejauhan. Ini efektif. Si Hao terkejut. Tapi tentu saja. Tidakkah kamu melihat siapa yang bekerja di sini? Bukan soal berapa banyak spanduk formasinya, melainkan bagaimana spanduk itu disusun. Pewaris istana abadi adalah seorang amatiran. Benda-benda ini, di tanganku, 10 kali lebih berharga. Batu penyerang ilahi berbicara dengan sangat narsis. Lapisan demi lapisan formasi pembunuhan menutupi sosok di dalamnya, mengelilinginya, sehingga mustahil untuk dilihat. Masih ada sesuatu yang hilang. Perlu ada beberapa formasi aneh yang diatur, paling baik jika Anda bisa membuatnya sehingga selama seseorang mendekati tempat ini, mereka akan merasakan godaan untuk datang ke sini, atau secara paksa dipindahkan ke dalam formasi. Jelas bahwa permintaan si Hao akan membuat batu penyerang ilahi mengeluarkan cukup banyak usaha lagi.
Pada akhirnya, batu penyerang ilahi secara pribadi mengambil tindakan, membuat labirin satu demi satu di area terluar, dan bahkan formasi penyembunyian yang besar, membuat segala sesuatu di depannya menghilang. "Kalian berdua benar-benar bajingan," kata kelinci kecil. "Mereka yang tidak memiliki permusuhan tidak akan menemukan apapun. Hanya mereka yang mengincarku, menggunakan banyak waktu untuk mengikuti dan mencariku yang akan menemukan sesuatu yang aneh. Menyadari bahwa ada dunia lain di dalam labirin, yang dikembangkan seseorang dalam isolasi." Si Hao berkata dengan acuh tak acuh. "Ayo pergi." Si Hao melambaikan tangannya, membawa kelinci kecil, batu penyerang ilahi, dan kupu-kupu kaisar menjauh dari tempat ini. Mereka kemudian menghilang tanpa jejak. Alam dingin, ini adalah tempat di dalam kuno abadi yang sangat dingin, sebuah dunia kecil yang sangat menakutkan. Begitu mereka menginjakkan kaki di alam ini, kelinci kecil itu berteriak dengan suara wawa. "Itu terlalu dingin." Rasa dingin meresap ke dalam tulang mereka, udara yang mereka hembuskan langsung membeku, jatuh ke tanah. Tanahnya retak, sangat dingin. Batuan dan tanah semuanya sangat keras. Ini adalah dunia kecil yang tenang dan dingin. Inilah tujuan Si Hao. Dia akan memanfaatkan sesuatu yang lain, akan mengembangkan energi abadi kedua. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, berdasarkan apa yang dia pahami, mungkin inilah dunia yang paling cocok untuknya. "Dingin sekali!" kelinci kecil itu berteriak. Energi dingin ini sangat menyeramkan, secara tak terduga mampu melewati kekuatan ilahi dan langsung memasuki tulang seseorang. "Kamu adalah kelinci giok bulan, jadi kamu harus tahan terhadap dingin." Si Hao menggoda. "Itu masuk akal." Kelinci kecil itu secara mengejutkan tidak membantah, malah menutup matanya untuk melihat sekeliling, sambil bergumam, mungkinkah dunia kecil ini memiliki harta yin yang besar? Energi dingin biasa tidak bisa menyakitinya, hanya sesuatu yang melebihi imajinasinya yang bisa menyakitinya. Kekuatan yin yang besar dapat berubah menjadi air untuk memberi makan semua makhluk hidup, sesuatu yang melengkapi dao alami saya. Dia bergumam. Setelah memasuki dunia kecil dingin yang dapat membekukan mereka hidup-hidup, Si Hao langsung menuju ke area paling tengah. Ini adalah negeri kuno terdingin. Astaga! Tempat terkutuk macam apa ini? Bahkan mayat dewa telah retak setelah dibekukan. Batu penyerang ilahi berteriak ketika melihat mayat-mayat yang hancur, jelas hancur setelah dibekukan. Di depan, salju lebat turun, menciptakan hamparan putih keperakan. Udara dingin menusuk wajah mereka seperti pisau. Semakin dekat mereka, semakin mereka merasa bahwa tanah kuno ini sangat menakutkan. Salju mengandung kekuatan ilahi dan bahkan niat membunuh. Itu membuat jiwa seseorang bergetar. Ini jelas bukan salju biasa. Salju besar menutup langit, menutupi langit dan bumi. Semuanya berwarna putih, niat membunuh di mana-mana. Ada hamparan perak yang tak terbatas, aura keras memenuhi tempat ini. Ayo, apakah ini bisa disebut salju lagi? Setelah berjalan beberapa puluh li, kepingan salju seukuran wastafel langsung pecah ke bawah. Belakangan, bahkan ada bilah-bilah es dan benda-benda lain yang jatuh dari kehampaan, semua benda ini mengandung kekuatan ilahi. Ini benar-benar tempat terkutuk. Kelinci kecil itu juga mengutuk. Meskipun dia telah merasakan asal-muasal alam dingin, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ketika Kaisar Kupu-Kupu datang ke sini, ia dengan panik memakan setengah buah dewa. Pada akhirnya, ia memuntahkan sutra, membungkus dirinya hingga memasuki hibernasi. Ini membuat Si Hao tercengang. Sudah jadi kupu-kupu, tapi masih bisa jadi kepompong. Mereka mencapai gunung bersalju yang besar. Salju membentang jauh di kejauhan, 3.000 li membeku. Ini adalah tanah kuno utama di alam dingin. Di tengah perjalanan, pemandangan aneh menarik perhatian mereka. Ada banyak manusia salju berdiri di dalam gua es. Sosok-sosok di dalam gua es yang berkilauan itu memiliki pose dan ekspresi yang berbeda-beda. Ada yang salah. Si Hao mengerutkan kening. Dia melambaikan lengan bajunya, mengirimkan simbol keluar, menyebarkan salju dari manusia salju itu. Ini adalah mayat, semuanya membeku di sana tanpa bergerak. Ada pria dan wanita di sini, semuanya dewa. Mereka sudah lama meninggal. Di luar gua es, angin dan salju menyapu dari waktu ke waktu, sehingga menutupi mereka. Begitu banyak mayat dewa.
Kelinci kecil itu menghirup udara dingin, merasa bahwa segala sesuatunya sangat berbahaya. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa tidak ada kekurangan dewa sejati, tetapi mereka sudah mati. Itu seharusnya bukan batu abadi es atau batu esensiin besar, kan? Batu penyerang ilahi tidak hanya tidak takut, bahkan menjadi bersemangat. Ia mulai mengancam bahwa ia mungkin akan menyiapkan formasi pembunuhan dan menerobos langsung ke gunung bersalju. Mereka mengamati selama beberapa waktu di sini, dan kemudian melanjutkan perjalanan. Itu adalah dunia es dan salju, dekorasi perak mengikat segalanya. Kepingan salju di langit sangat besar, dan dari waktu ke waktu, gelombang besar kepingan salju menghantam ke bawah. Wah, aku tidak tahan lagi. Kelinci kecil itu berteriak. Tempat ini terlalu dingin hingga langsung menyerang jiwa seseorang melalui kekuatan ilahi mereka. Hampir sampai, kita sudah mendekati jantung pegunungan, kata Si Hao. Sepanjang perjalanan, mereka melihat banyak mayat terkubur di salju. Ketika salju dihilangkan dengan kekuatan ilahi, mereka melihat bahwa salju itu milik makhluk dari semua ras yang berbeda. Gua ini memiliki tua dan muda, bahkan bayi. Batu penyerang ilahi berteriak kaget. Ketika mereka melewati sebuah gua tebing, mereka terkejut menemukan sekelompok penduduk asli. Ini adalah klan makhluk humanoid, tetapi mereka memiliki sisi clean. Semuanya mati beku. Mereka melanjutkan perjalanan ke wilayah ini, meraba-raba, menyebarkan salju. Mereka sangat terguncang. Mereka melihat banyak konstruksi, tapi pada akhirnya, semuanya tersegel di dalam es, semua makhluk di dalamnya terbunuh. Ini adalah sebuah suku, tapi entah kenapa, semua orang di dalamnya mati mendadak, membeku di sini. Sepertinya ada gelombang dingin yang tiba-tiba melanda, membekukan semua dewa di sini, akhirnya menyegel mereka di bawah es dan salju. Postur tubuh banyak orang di sini masih dipertahankan sehingga terlihat hidup dan hidup. Sangat aneh. Si Hao berteriak kaget. Dia menemukan altar yang compang-camping, menemukan sekelompok wanita muda cantik yang dipersembahkan sebagai korban. Mereka masih mempertahankan penampilan mereka sebelumnya, tersegel di dalam es ilahi yang berkilau dan transparan. Kaki wanita muda ini lurus, tubuh tinggi dan ramping, kulit seputih salju, halus dan halus. Sebelum meninggal, mereka tidak mengalami penderitaan apapun, menjadi kecantikan yang membeku dalam sekejap. Apakah kalian semua melihatnya? Sukunya sangat besar, dan sebelum kematian mereka, semua orang cukup senang, menantikan sesuatu, tetapi pada akhirnya, mereka semua membeku secara misterius, semuanya sekarat. Kelinci kecil itu agak berhati-hati, ekspresinya serius saat berbicara. Weng. Tepat pada saat ini, pedang abadi di tubuh Si Hao bersinar, melepaskan gelombang tangisan. Pada saat yang sama, seluruh gunung bersalju melonjak dengan hujan cahaya, melepaskan cahaya yang menakutkan, seolah-olah sedang naik. Itu sangat sakral. Energi Dao abadi. Si Hao terkejut, karena energi abadi di sekitar tubuhnya juga menangis seperti kilat, melingkar, menunjukkan kelainan. Hancurkan Huang, suruh dia berangkat. Merancang. Di dunia luar ada pasukan yang dikumpulkan dari berbagai dunia kecil, berkumpul di tempat yang sama untuk membunuh Huang. Di dalam dunia kecil Immortal Ancient, hanya sejumlah kecil indera orang yang tajam, mengetahui beberapa berita sebelumnya. Mereka sangat terkejut. Astaga! Orang-orang aneh kuno memerintahkan pasukan untuk membunuh Huang bersama-sama. Sesuatu yang besar akan terjadi. Kemana tujuan mereka? Seseorang melihat mereka berangkat ke 3000 jalur batu biru. Tidak peduli siapa yang ingin menyampaikan berita, itu sudah terlambat. Mereka sudah mencapai tujuannya. Kabut gelap melonjak. Para ahli klan dunia bawah ada di mana-mana, suasananya menindas. Mereka tiba sebelum jalan setapak berwarna biru. Di belakang, anak kegelapan ilahi menjulang tinggi di sana seperti gunung iblis. Dagingnya melepaskan simbol-simbol misterius, membuat lubang kosong masuk dan pecah. Di arah lain, orang-orang dari negeri surgawi muncul. Di atas tengkorak besar yang bahkan lebih tinggi dari puncak gunung, duduklah satu orang. Ini adalah salah satu makhluk abadi yang paling kuat, makhluk aneh kuno dari negeri surgawi muncul. Di sekelilingnya, ada juga banyak pembunuh. Di kejauhan, Jun Dao berjalan bersama satu orang. Ada sekelompok besar ahli lainnya. Semakin banyak orang datang, niat membunuh meluap ke langit.